wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Biar lebih semangat kita udah selamat pagi saja. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita nyanyi dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai diseminasi kita kali ini. Berdoa untuk agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua yang telah bersedia mendatangi diseminasi saya kali ini. Marilah pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini. Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman yang telah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1. Dan materi ini ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kita tepuk semangat dulu, J. Sepertinya Bapak Ibu siang-siang ini sudah loyo. Agar lebih semangat, kita tepuk semangat. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Perkenalkan, saya Archanela Girlani Wididiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kecamatan Lojeret, Kabupaten Nganjuk. Langsung saja ya Bapak Ibu. Diantar aja. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di sini. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat mengimplementasikan dalam diri kita masing-masing untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang nanti sekilas akan saya bahas. Lanjut. Beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan di sini ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran masa lalu yang masa lampau, pembelajaran zaman kita masih kecil dengan zaman sekarang anak-anak yang zaman now ini berbeda ya. Nanti akan kita singgung. Kemudian juga ada disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Selanjutnya yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini materi semua sudah saya dapatkan. Nah nanti ini saya berbagi. Kira-kira semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya juga. Lanjut. Sebelumnya, nah ini yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini berbeda dengan yang masa kita kecil dengan yang sekarang, jadi Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran ini berfokus atau berpusat pada murid. Ya, ada pembelajaran berpusat pada guru, ada pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira apa yang ada di benak jenengan semua yang ada di sini? Kalau pembelajaran berpusat pada guru yang seperti apa pembelajarannya? Kemudian kalau pembelajaran berpusat pada murid itu kira-kira yang bagaimana juga? Mungkin ada di sini dari Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan kira-kira apa sih pembelajaran berpusat pada guru? Terus apa
pada murid. Monggo, sepertinya Ulfa sudah mengancam-ancam pengen ngobrol saja ini. Bu Sri atau Bu Ulfa mau silakan. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada guru itu berarti semua itu ilmu yang didapat itu dari guru. Anak-anak tinggal terima saja. Misalnya kayak ceramah, metode ceramah. Berarti kan anak-anak tinggal mendengarkan, nanti tinggal mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Seperti itu. Kalau yang berpusat pada anak, berarti anak-anak nanti yang bisa mendapatkan atau menerima pelajaran itu dari mereka juga. Seperti itu. Guru mungkin hanya sebagai fasilitator, motivator, seperti itu. Atau mungkin ada teman yang menambahkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Baik, sekali betul sekali yang telah disampaikan oleh Bu Sri. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru, semua kontrol ada di guru. Murid hanya melaksanakan perintah guru saja. Namun kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat menentukan arah sendiri dari pembelajaran itu. Kira-kira lebih bagus yang mana sih Bapak Ibu? Yang guru atau siswa? Supaya pembelajaran lebih mengena, itu lebih baik yang pembelajaran berpusat pada siswa-siswa sendiri yang berkembang. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena berpusat pada siswa, jadi sesuai dengan perbedaan siswa itu sendiri kan mempunyai kebutuhan sendiri. Karena berpusat pada siswa, mungkin siswa akan lebih mengerti, oh aku harus begini, pembelajarannya harus seperti ini agar saya lebih paham seperti itu. Karena ada pembelajaran yang berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap siswa masing-masing, dari tahapan perkembangan mereka masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Apakah di sini murid-murid itu sama Bapak Ibu? Karakternya beda. Karena berbeda-beda itu makanya ada pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang beberapa pertemuan sudah pernah dibahas untuk profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah hafal semuanya, ya. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam ada mandiri. Ini semua kaitannya adalah dengan karakter profil pelajar Pancasila. Karakter-karakter ini nanti yang akan kita tumbuhkan kepada masing-masing siswa yang akan kita beri pembelajarannya. Lanjut. Nah, ini ada diskusi tentang teori kontrol. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada guru ini yang dilaksanakan oleh guru. Dalam teori kontrolnya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi memaksa anak. Kita lebih dewasa, jadi kita berhak mengatur anak. Nah, itu yang harus kita hapus. Perlahan-lahan harus kita hapus. Kita sesuaikan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Ini ada perubahan paradigma. Kita praktekkan di Bapak Ibu. Ini ada kegiatan kepala tangan. Saya mohon dari Bapak Ibu guru, ada 2 orang peserta di sini, ada yang berperan sebagai A
dan berperan sebagai B. Nanti silahkan disobek secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang jenengan anggap, yang Bapak Ibu anggap ini sangat bermanfaat atau sangat penting dalam diri Anda atau berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di satu tangan Anda dan genggam secari kertas itu yang kita anggap sebagai benda yang sangat penting, yang sangat berharga. Terus kemudian kita kepal benda tersebut. Nanti ada satu orang yang lain ini mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta kepada yang mengepal bendanya itu. Jadi merayu-rayu untuk merebut benda yang ada di kepalan. B ini orang yang kedua bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, atau merayu kalau sudah jengkel ya bisa saja. Bisa menyuap juga. Jadi apa saja agar kepala tangan si A ini dapat terbuka. Monggo silakan ditulis dulu di kertas. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah silahkan boleh maju. Kita praktekkan kira-kira berhasil direbut apa tetap digenggam. Monggo. Kemudian B sama siapa B? Adit. Siapa? Bu Sinta. Kemudian nanti yang sebagai A yang bawa kepala siapa? Yang merayu-rayu ini Bu Sinta. Kita merayu Bu Sinta. Gimana Bu jadinya? Bu Sinta yang dirayu. Bu Sinta hari ini kok sangat cantik sekali. Itu apa yang kayaknya kok digenggam sangat erat di tangannya itu apa ya Bu Sinta? Itu kok kayaknya kok sangat menarik, apa ya Bu Sinta? Bolehkah saya tahu Bu Sinta yang sangat cantik? Tidak. Kenapa tidak boleh Bu Sinta? Saya sangat ingin tahu Bu Sinta. Apa sih itu Bu Sinta? Karena ini sesuatu yang penting sekali. Saya akan temani Bu Sinta. Ayolah Bu Sinta, sedikit saja. Saya tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun di dunia ini. Terima kasih sudah bisa menjadi teman saya yang baik. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa membagikan ini. Cuma sedikit Bu Sinta. Saya cuma ingin tahu, penasaran kenapa sangat digenggam erat sekali. Karena memang ini sesuatu yang penting. Saya benar-benar tidak ingin boleh tahu ini Bu Sinta. Hah? Mohon maaf, jangan dorong-dorong badan saya kecil. Nanti saya cuma Bu. Ayo, terus lanjutkan Bu. Pokoknya harus sampai dapat Bu. Ya Bu Sinta, ini kenapa sih susah sekali? Saya loh mintanya baik-baik, kenapa nggak boleh? Tapi kok melotot-melotot baik-baik. Saya kan sudah mintanya halus-halus, saya sudah puji-puji ya kan. Sekarang saya ingin, karena saya ingin tahu, makanya saya melakukan segala cara supaya Bu Sinta itu menunjukkan yang dipegang Bu Sinta itu. Terima kasih sudah ditanya Ibu. Tapi mohon maaf, ini sesuatu yang sangat penting. Nanti keluar aja Bu. Dirayu nggak kena keluar. Oh iya, nanti pulang tak belikan bakso supaya badannya ini gemuk ya. Belikan bakso supaya kenyang ya toh. Nanti setelah itu kita berbincang-bincang dan saya ditunjukkan itu apa yang dibawa itu ya. Nanti saya beli sendiri bakso. Kalau gitu nanti kita ke jalan-jalan ke kafe, beli-beli durian gitu ya, ngopi-ngopi cantik kan, ngobrol-ngobrol. Nanti biar itu loh sambil ditunjukkan itunya apa. Kok saya penasaran banget dari tadi. Cepatlah kasihkan. Ya nanti saya akan nyampe sendiri. Sepertinya saya sudah menyerah ya. Susah sekali. Terus bagaimana kalau saya ingin tahu itu bagaimana?
Sudah. Tetap nggak kamu kasihkan. Tetap tidak akan saya berikan kepada siapapun. Sudah, terima kasih Bu Sinta, saya sudah menyerah ya. Iya, terima kasih Bu Sinta dan Bu Dian tadi, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik kegiatan kepala tangan. Terima kasih Bu. Boleh kembali. Tadi sudah dirayu Bu, sudah disuap juga jangan ya. Bu Sinta juga tetap kekeh pada pendiriannya untuk tetap menggenggam kepala tangan. Kira-kira apa yang menjadi alasan Bu Sinta tetap mengepalkan tangannya Bu? Karena sangat penting. Ya. Tadi Bu Dian sudah berusaha dengan semua tenaga, berbagai macam cara sudah dilakukan oleh Bu Dian, tapi Bu Sinta tetap. Nah, simpulannya apa dari kegiatan kita kali ini? Yang Bu Sinta tetap mempertahankan, yang Bu Dian merayu tapi tetap tidak bisa, rayuannya tidak mempan. Kira-kira apa Bapak Ibu dari kegiatan ini? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfa, itu tepat sekali. Kegiatan ini juga semoga kita juga bisa laksanakan pada anak-anak Jadi sebagai guru kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa, karena siswa sendiri juga bagaimana? Juga ingin menentukan arahnya masing-masing, mempunyai kesenangannya anak-anak sendiri, kan berbeda dengan kita. Jadi Bu Sinta tetap kekeh karena memang Bu Sinta ingin mempertahankan. Sama seperti juga peserta didik kita. Nah, kegiatan ini menjadi gambaran kepada kita seperti apa kita seharusnya sebagai seorang guru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini penjelasan tentang miskonsepsi yang tadi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai seorang guru ini kita tidak dapat memaksa murid. Jadi mohon diberi tanda kutip ya, kita tidak bisa memaksa murid atau peserta didik untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti Bu Sinta tadi, Bu Sinta juga, Bu Dian tidak bisa memaksa Bu Sinta. Kalau Bu Sinta ini juga tidak memilih untuk membuka tangannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, kita kan sebagai guru tetap mengontrol ya, mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid ini sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid itu, peserta didik itu nurut kalau dia ingin dikontrol, bisa dikontrol. Tapi kalau tidak bisa, kita tidak bisa memaksa. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi atas kehendaknya sendiri ini kebutuhannya, dia mau manut, mau dikontrol karena kebutuhan dasar mereka. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan. Sama seperti yang dilakukan Bu Sinta tadi, tetap mengepal tangannya pasti ada tujuannya, karena ini penting, gak mau dibagi karena memiliki tujuan itu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut untuk ilusi yang berikutnya. Mohon maaf saya sedikit catat ya. Lanjut ilusi, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang sudah dilakukan oleh Bu Dian tadi adalah bentuk kontrol ya. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi agar mau melakukan membuka kepala tangan tadi, ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut lama-lama akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter.
rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ini bukan murid kita menjadi lebih baik, tapi malah sebaliknya, kritik dan rasa bersalah ini menjatuhkan anak. Jadi mohon hal semacam ini kita rubah sedikit demi sedikit. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi anak-anak ini mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi kita nggak sadar kita melakukan hal ini itu tidak baik atau buruk untuk anak. Karena seringkali guru ini cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Anaknya pesannya negatif tapi guru menyampaikan secara halus, tapi kita nggak sadar itu ya. Lanjut. Ini juga kegiatan yang harus kita hapus, yaitu ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Banyak Bapak Ibu guru yang pasti melakukan hal ini. Jadi apa buatan? Ya atau tidak Bapak Ibu? Jujur sekali. Ya, kita banyak memaksa pada anak-anak. Banyak orang dewasa ini percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik atau murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kerjakan tugas, ambil ini, kerjakan ini. Pasti kita memaksa kalau enggak nanti kamu gini-gini. Pasti kita selalu melakukan hal itu. Nah, kegiatan apapun yang dilakukan ini dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa kita akan menyadari bahwa perilaku memaksa ini ternyata tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Anak-anak juga lama-lama juga bosan ya dipaksa terus. Karena kadang anak-anak sekarang itu kalau dipaksa dia bilangnya saya sudah dewasa. Iya, malah berontak. Jadi anak-anak jadi negatif dan sebuah hubungan permusuhan ini akan terbentuk. Jadi kalau kita salah mendidik anak, lama-lama permusuhan ini akan terbentuk. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus merubah sedikit demi sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol dari yang dulunya stimulus respon ke model yang baru yaitu teori kontrol. Kalau di stimulus respon ini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau kita sama kan kita bisa melaksanakan stimulus respon dengan baik. Tapi kalau berbeda itu akan sulit. Seperti yang sudah dilakukan dalam kegiatan kepalan tangan tadi, itu sudah melaksanakan teori kontrol karena kebutuhannya berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Jadi maklum saja ini karena sama. Misalkan itu kepalan tangan Bu Dian dan Bu Sinta sama, benda berharganya sama, itu akan mudah Bu Sinta mungkin membuka kepalanya. Tapi kalau barangnya itu berbeda atau mungkin lebih berharga, ini akan sulit. Sesuai dengan teori kontrol, setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Individu tadi, anak-anak kan memiliki karakter yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa deh biar sama pandangannya. Itu tidak boleh. Nanti kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus berwawasan luas. Gak harus semua nurut berpandangan dengan sama dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah menjadi semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya siswa, hanya anak-anak, hanya murid yang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita tidak bisa memaksa, gitu. Kita harus merubah menjadi kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita berubah
berubah menjadi pola berpikirnya semuanya menang. Gitu. Kita lanjutkan deh. Paham ya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Apa mungkin terlalu cepat? Ya deh. Lanjut. Disiplin positif. Kalau tadi kan budaya positif deh. Apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang tema kita kali ini tentang budaya positif? Bapak Ibu mungkin bisa sampaikan apa yang ada di benak panjenengan semua tentang budaya positif. Satu kata saja, satu-satu cik, monggo silakan coba. Apa yang ada di benak panjenengan budaya positif itu apa? Monggo. Monggo Bu Sita. Satu kata, boleh diwakili budaya positif yaitu Ya, menurut saya budaya positif itu disiplin, ya, jujur, jujur, Berbakti. berbakti, bertanggung jawab, bertanggung jawab, Bu, tolong menolong, toleransi, Toleransi. apa? Pak Adit. Menghargai. Betul semuanya, semua termasuk ke budaya positif. Yang kita bahas kali ini yaitu disiplin positif. Kalau tadi budaya positif itu nilai-nilai yang termuat dalam budaya positif. Kalau disiplin positif, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin namanya belajar nih Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita yang kita alami saat ini ya, makna disiplin ini dimaknai menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain atau kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu sesuatu yang dilakukan untuk biar orang-orang patuh atau nurut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin mesti gak enak, gitu. Ya, ya atau tidak Bapak Ibu? Ya. Disiplin positif ini sebenarnya merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Ini yang benar, yang bagus, yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Disiplin positif seperti itu. Jadi bukan lagi dengan ketidaknyamanan, tapi anak-anak juga dapat nyaman sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri ini bukan berasal dari mana-mana, dari anak itu sendiri. Jadi motivasinya dari motivasi intrinsik mereka sendiri. Jadi anak-anak ini dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita bahas. Ada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi yang dari dalam sendiri itu. Jadi disiplin positif ini mengarahkan kita supaya anak-anak itu dapat berperilaku mandiri, berakhlak mulia, jadi insan yang mulia. Seperti itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan. Tadi sudah disinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia atau setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif. Nilai-nilai tersebut ini bersifat universal. Maksudnya apa bersifat universal? Maksudnya adalah ini lintas bahasa, tidak mengenal itu bahasa apa saja, suku bangsa apa saja, agama maupun latar belakang. Makanya ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjut. Ini ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang selalu kita gadang-gadang, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi ada 6. Ini ada contoh lain tentang nilai-nilai kebajikan dari PYP.
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada banyak nilai-nilai kebajikan ini. Nanti lengkapnya Bapak Ibu jika menginginkan macam-macamnya nilai kebajikan, bisa nanti saya kirim lewat WA. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup. Dari keterampilan hidup ini ada dapat dipercaya, lurus hati, tidak istilah lurus hati sih Bapak Ibu. Ada pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nilai-nilai ini pasti positif semua ya. Yang kita fokuskan yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, seperti yang saya singgung tadi, kebutuhan anak-anak berbeda-beda, makanya kita ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Kemudian dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa saja bertahan hidup Bapak Ibu? Makan, minum, sandang, pangan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, dianggap, disayangi, dan juga kerjasama. Kalau dalam kelompok ini dianggap di dalam komunitas atau kelompoknya. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan untuk menguasai. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan yang penguasaan. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Kebebasan ini kaitannya dengan mandiri, kemandirian, kemudian mampu untuk menentukan pilihannya, memilih pilihan, kemudian mampu untuk mencoba hal baru, bebas untuk memilih hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, bebas menentukan tujuan arah kehidupannya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ini kaitannya tentang, kalau anak-anak mungkin bermain, rasa humor, antusiasme, dan mungkin tertawa. Lanjut. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini merupakan dorongan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau dalam proses pembelajaran, dalam kita kegiatan di sekolah, ini murid-murid menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Makanya dia terpaksa nurut, terpaksa disiplin karena takut dihukum, menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dapatkan imbalan dari gurunya, penghargaan dari gurunya. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Kebutuhan dasarnya dia ingin dipuji misalkan. Seperti itu. Dia terpaksa disiplin, melakukan disiplin karena ingin dihargai, ingin dipuji oleh gurunya. Ini juga termasuk dalam motivasi yang ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Ada tujuan kita harus menumbuhkan dari motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah inilah Bapak Ibu yang harus kita
kita kembangkan dalam diri anak, motivasi untuk belajar mereka. Murid melakukan disiplin karena sadar, karena mereka tahu, ngerti sendiri, sadar akan nilai kebajikan dirinya, mau berubah karena dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi yang intrinsik yang harus kita tumbuhkan dari anak-anak. Apa saja yang dapat kita lakukan nanti kita bahas. Paham sih Bapak Ibu? Yang begini mengantuk atau tidak? Tidak ya. Jangan mengantuk dulu, nanti dulu dipending ngantuknya. Lanjut. Nah, ini ada contoh tindakan-tindakan guru. Nanti kita akan masuk ke perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti ada istilah baru yang mungkin dapat nanti akan jenengan dapatkan, yang mungkin semoga bermanfaat ya. Ini perbedaan tentang hukuman atau konsekuensi. Kira-kira kalau ada tindakan guru ini nanti masuknya di hukuman atau di konsekuensi ya? Bapak Ibu tahu ya bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti akan kita bahas. Jujur sekali Pak Adit. Yang pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini tindakan guru terhadap murid ya, karena terlambat sekolah. Tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini masuk di hukuman atau masuk di konsekuensi, Bapak Ibu? Masuk di hukuman. Nanti kita cocokkan bersama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Guru melakukan atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lupa nggak bawa masker terus disuruh push up sama gurunya. Hukuman? Boleh. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nggak sengaja coret, suruh ganti kertasnya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama semua ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kompak sekali. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, suruh nyeker ini ya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, sepatunya berwarna. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cocokkan bersama di slide selanjutnya, cocok bener atau enggak. Yang pertama, mencatat itu tadi masuk di hukuman. Suruh nulis tadi, dia mengerjakan sesuatu. Lari mengelilingi lapangan, masuk di hukuman. Murid diminta push up, juga masuk di hukuman. Terus menggantikan kertas, ini masuk di konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, juga masuk di konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, ini hukuman. Bedanya apa Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi kira-kira? Kok Anda bisa menyebutkan ini hukuman, ini konsekuensi? Tidak tahu? Coba kita lihat ya nanti bedanya hukuman dan konsekuensi. Lanjut di slide selanjutnya, penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti juga ada konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Yang gagal ini ada 2, hukuman dan penghargaan. Yang Bapak Ibu biasa lakukan, penghargaan kan pasti baik ya. Ternyata penghargaan itu juga tidak berdampak baik ternyata untuk anak. Kita lihat di sini hukuman ini menyakitkan bagi anak. Seperti tadi, push up, kira-kira bikin anak senang atau bikin anak sakit ya? Sakit. Suruh lari, bikin anak capek apa bikin anak sehat? Ya sehat ya, lari ya. Tapi kan anak jadi lelah. Waktunya belajar kok suruh lari-lari. Terus ini membuat anak menjadi tidak nyaman.
Lanjut, murid jadi takut. Hukuman ini memaksa, ya. Kamu harus melakukan ini, memaksa ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Ini akan berdampak anak-anak ini menyembunyikan kesalahannya. Kadang malah anak jadi tidak jujur, dia nggak ngaku, malah bohong. Terus hukuman ini murid menjadi rendah diri, anak-anak jadi minder, jadi rendah diri seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Ternyata tidak efektif ya, penghargaan itu. Ini merusak hubungan atau rasa iri. Kalau ada temannya yang lain, yang satu diberi hadiah, yang satu kira-kira ya pengen apa enggak anak-anak. Ini menumbuhkan rasa iri. Jadi jangan dibiasakan ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ini dapat mematikan kreativitas siswa. Yang tadi dapat penghargaan semakin baik, yang iri akan semakin buruk. Seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ranking kan sebenarnya baik, tapi ini sebagai hukuman bagi yang mendapat nilai yang kurang. Menjadi hukuman ya. Kita tidak sadar itu Bapak Ibu, tapi tidak melakukannya. Tapi ini sebenarnya identitas gagalnya. Kemudian perampas hak menghargai dirinya. Paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Konsep disiplin yang dengan identitas berhasil, ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Beda ya tadi, kalau konsekuensi kan menggantikan kertas. Anak tidak merasa sakit ya Bapak Ibu. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus mengontrol anak-anak benar menggantikan kertasnya enggak. Kita perlu memantau kalau itu, kalau konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Anak-anak seketika jadi nurut, menggantikan kertasnya tadi nurut tanpa mereka merasa tersakiti. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dan identitas sukses yang kedua yaitu restitusi. Restitusi ini hal yang baru ya mungkin bagi Bapak Ibu. Restitusi ini yang paling baik. Jadi konsep disiplin yang baik ini kita laksanakan dengan restitusi. Restitusi ini mampu membuat murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Bagus-bagus sekali ini. Terus kemudian teori kontrol. Anak itu sendiri yang dapat menentukan arahnya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, kegiatan restitusi ini nanti ada di tahapan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Kita lanjutkan ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang kelima sebagai manajer. Monggo Pak, lewat sini boleh Pak dan Bapak. Jadi ada 5 itu ya. Biasanya Bapak Ibu memposisikan dirinya di bagian yang mana, yang sering Bapak Ibu lakukan. Sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor. Ya. Sebagai manajer mungkin juga pernah tapi tidak terlalu sering ya. Ya. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Ini seorang penghukum, ciri-cirinya ini ya. Ini ciri-cirinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi berupa fisik maupun kata-kata. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ciri-cirinya guru ini suaranya lebih lembut. Biar anak makin, saya sudah membuat Bapak Ibu seperti itu, saya juga jadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian sebagai teman, ini ciri-cirinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti anak-anak, tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi.
terakhir yaitu sebagai manajer, ini sebagai respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi yang terakhir, posisi yang terbaik. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi bareng-bareng dengan muridnya. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita kerjakan bersama, kita selesaikan bersama, kira-kira bagaimana? Ini guru hanya mendampingi, hanya menuntun saja, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru ini harus hanya dapat untuk menuntun, bukan menuntut, tapi hanya menuntun siswa. Mendukung juga, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang menyelesaikan masalah itu bukan gurunya, tapi murid itu sendiri. Kita lanjutkan. Ini penjelasan tentang 5 posisi kontrol ya. Untuk yang bagian yang diperbuat oleh guru, jika dalam posisi kontrol penghukum, ini guru biasanya menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Terus yang sering dikatakan kalau guru tipe penghukum, ini kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Kemudian hasilnya di tipe penghukum ini anak-anak dapat memberontak, malah menyalahkan orang lain, juga dapat berbohong seperti yang tadi sudah kita bahas. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunianya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga pasti marah-marah lagi. Jadi lama-lama murid akan bosan dan nggak memperdulikan gurunya. Pasti nanti marah lagi, wis diumbarai, dibiarkan saja. Dampaknya pada murid, pasti anak-anak kalau seperti itu, dia pasti akan mengulangi kesalahannya. Kemudian di tipe pembuat rasa bersalah, yang dilakukan oleh guru yaitu biasanya guru ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya ini, saya kecewa, ibu kecewa sama kamu gini gitu. Gurunya berkata itu, kamu seharusnya sudah tahu ibu itu lelah sekali, ibu stres, seperti itu. Lanjut, hasilnya ini akan berbohong juga anak akan menyangkal dan menyembunyikan. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunianya. Muridnya berkata, maafkan saya karena merasa bersalah ya. Jadi muridnya, maafkan saya Bu, saya sudah membuat ibu kecewa, seperti itu. Dampaknya ini anak menjadi rendah diri karena sudah merasa bersalah, minta maaf, akhirnya dia merasa rendah diri. Kemudian di posisi yang teman, yang diperbuat oleh guru yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya, yang dikatakan, ayolah lakukan ini demi ibu, masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu, tidakkah ibu pernah bantu, masa kamu gak ingat, ayo gitu. Kemudian hasilnya anak menjadi tergantung karena sudah menganggap sebagai temannya, dipasrahkan jadinya, wes gantung kamu jadi anak yang tergantung. Ini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia mereka karena sudah dianggap sebagai teman, jadi merasa gurunya orang yang penting. Murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Anak-anak menjadi seperti itu. Dampaknya ini yang menjadi anak yang lemah karena tergantung tadi, tidak mandiri karena tergantung tadi. Kemudian untuk tipe pemantau yang diperbuat oleh guru yaitu menghitung dan mengukur. Memantau yang mengontrol, yang dilakukan itu menghitung, mengukur sudah sampai mana prosesnya, seperti itu. Guru berkata, mengingatkan apa peraturannya. Hasilnya anak ini dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Anak meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunianya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi kayak motivasinya ekstrinsik. Apa yang dapat ia dapatkan,
imbalannya apa? Kalau saya melakukan hal ini, berapa halaman yang harus saya tulis? Meminta, menanyakan apa yang dapat dia lakukan, seperti itu. Dampaknya pada murid ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi dia melakukannya karena nanti dapat hadiah, dapat hukuman apa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu nanti ini identitas yang sukses dan berhasil kontrol dirinya, nanti menghargai diri sendiri, yaitu kita memposisikan guru sebagai seorang manajer. Manajer ini yang dibuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi cuma mancing aja. Ada permasalahan seperti ini, nanti kita harus bagaimana? Murid sendiri yang menjawab, murid sendiri yang menentukan arah mereka. Apa yang kita yakini, nanti selanjutnya ada tentang keyakinan kelas ya. Nanti akan kita bahas apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, solusinya bagaimana, seperti itu. Ini hasilnya dapat menguatkan pribadi anak-anak, dapat menguatkan mereka. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, yang baik dalam dunia. Bagaimana murid yang dikatakan murid ya ini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya? Oh, saya harus begini, saya menentukan sendiri. Kemudian dampaknya, ini murid dapat mengevaluasi diri mereka sendiri. Murid tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu. Jadi kelima, positive control, kita diharapkan mampu memposisikan, karena tipe anak kan berbeda-beda. Kita harus mampu memposisikan diri kita, kontrol kita sebagai seorang teman atau pemantau atau manajer. Tapi jangan yang identitas gagal ya, jangan yang terlalu banyak menghukum atau membuat rasa bersalah. Paling enggak kita memposisikan diri sebagai tiga yang sebelah kanan itu Bapak Ibu. Ada teman, ada pemantau, atau sebagai seorang manajer yang paling bagus, yang paling baik. Kita lanjutkan. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kalau ada kasus di sekolahan, ini ada siswa atau peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada yang ketinggalan topinya, ada yang nggak bawa dasi, ada yang kaos kakinya hitam pada hari Senin. Ini kalau kita sebagai guru di tipe yang penghukum, ini kita akan pasti minta patuhi aturan sekolah, seperti itu. Lalu berdiri di depan barisan, kita mesti menghukum. Kalau kamu nggak bawa topi, kamu kalau baris depan sendiri. Pas waktu upacara di halaman, kalian berdiri di depan sendiri. Nanti menghadap di tiang bendera, seperti itu. Itu yang tipe penghukum, meminta anak-anak mematuhi peraturan dan menghukum mereka. Kalau pembuat rasa bersalah, ini guru menyampaikan berapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Sudah berulang kali, bu guru jadi kecewa pada kamu, seperti itu. Anak lama-lama kan jadi rendah diri ya, kalau kita menyampaikannya seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, ini yang kita ucapkan yaitu, ayolah yang tertib anak-anak, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan diulang lagi ya. Seperti itu kalau sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, anak-anak juga menentukan sendiri ya, tahu sendiri, sadar sendiri konsekuensinya harus ini bu, gitu. Kemudian kalau di tipe manajer, ini yang disampaikan oleh guru yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita nggak perlu, oh kamu karena kamu nggak pakai topi kamu harus ini enggak. Kamu tahu nggak kamu salahnya apa? Anak jawab sendiri, saya nggak pakai topi bu. Terus kita sampaikan lagi, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Saya minggu depan pakai topi bu, gitu. Jadi kamu harus melakukan apa sekarang? Oh saya berdiri di depan aja wes bu. Ini sebagai konsekuensi saya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu mengucapkan anak yang mengembangkan dirinya sendiri, ini konsekuensi
jawab berarti paham benar. Tepuk tangan. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat asa bersalah. Coba dicek gimana, benar atau salah. Semoga benar ya. Iya benar. Lanjut. Di posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Hukum ya, menyalahkan nggak? Kamu nggak tahu benar, gitu ya. Coba kita lihat, jeng jeng, bang hukum. Lanjut, pintar-pintar sekali peserta diseminasi saya. Langsung dijawab, saya belum tanya. Ayo lakukan demi ibu. Apa? Masih 100. Jeng jeng. Lanjut. Posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Pemantau. Yakin? Kita lakukan apa itu ya? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Antara memantau dan manajer. Kamu? Coba kita lihat kuncinya. Pemantau. Wah, senang sekali. Bu Fitri, senang sekali jawabannya betul. Lanjut, yang terakhir. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini jelas? Manajernya ini, anak sendiri yang menentukan arahnya, merencanakan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Teman-teman buat kita untuk lebih semangat, kita ice breaking dulu ya mungkin ya. Biar tidak mengantuk karena sudah siang ini. Coba apa ya kita tepuk ya biar lebih fokus. Kita tepuk, nanti kalau saya bilang tepuk satu yang ditepuk hanya saja karena duduk ya. Tepuk 1, strike door, strike kayak siapkan senapannya door. Kalau tepuk 1 berarti 1 kali semua. Tepuk, strike, door. Kalau 2 berarti semua berulang 2. Strike, door. Kalau 3 kali, strike-nya 3 kali, door. Harus fokus ya. Kalau saya nanti bilang tepuk 2 ya 2. Nanti jangan ngantuk, tepuk 2, strike door loh. 1 itu ya. Fokus Bapak Ibu. Tepuk 2, strike, door. Tepuk 1, strike, door. Tepuk 3, strike, door. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, strike, door. Strike, door. Strike, door. Tepuk 1, 2, 3. Kita lanjutkan Bapak Ibu, masih banyak materinya. Ini ada keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok nggak peraturan saja lah? Peraturan kan sudah enak. Kenapa kok tidak memakai peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kira-kira kenapa? Peraturan yang membuat guru. Kalau keyakinan siswa dan guru, betul sekali. Mungkin ada jawaban lain. Kenapa kok nggak pakai peraturan? Karena peraturan bersifat apa? Mengikat atau memaksa. Kalau keyakinan dari dalam sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan, ada prinsip dan ada implisit. Kalau peraturan memaksa, dari luar kita harus nurut. Kalau tidak dihukum, gak enak. Tapi kalau keyakinan ini enak sekali. Kita sendiri yang buat, kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang mengontrol diri
dari peraturan kelas. Keyakinan kelas ini berupa apa? Berupa kesepakatan antara murid dan guru. Kesepakatan bersama yang dibuat di dalam kelas. Nah, mengapa kita mempunyai peraturan kelas tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kenapa ada peraturan penggunaan helm? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau menggunakan helm, kenapa? Ada peraturan. Ada nggak? Kalau nggak pakai helm ditilang? Ya seperti itu loh. Nah, kenapa? Berarti kan kalau peraturan kita harus nurut, harus melaksanakan. Tapi kalau keyakinan nanti ada kebebasan. Kalau menggunakan masker, kalau dulu pasti kalau nggak pakai masker kita dikucilkan ya. Nanti nggak ngerti kesehatan, ini zamannya COVID kok nggak pakai masker, nggak boleh masuk bank, nggak boleh masuk di gedung tertentu karena nggak pakai masker. Jadi terpaksa ya. Nah ini sudah kita bahas, lanjut aja. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini sifat-sifatnya yaitu kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak dari peraturan. Tidak seperti peraturan ya. Ini pernyataannya universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa dibuat dalam bentuk positif? Dibuat dalam bentuk positif, ini maksudnya kata-kata dalam keyakinan kelas itu hilang semua kalimat negatif. Contohnya, tidak ada kata dilarang. Dilarang mencontek. Tidak ada dalam keyakinan kelas. Dirubah menjadi apa? Dilarang mencontek. Mengerjakan sendiri berarti bersikap jujur. Nah, semua yang negatif itu dirubah dalam keyakinan kelas. Kalau di peraturan boleh mungkin ya dilarang, jangan, tidak boleh. Itu semua hilang dalam keyakinan kelas. Jadi semua peraturan, semua kesepakatan yang dilarang, tidak boleh, jangan, itu dihindari, hilang. Berarti pakai kata positif. Betul sekali, tepat, dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau misalkan ya kan di dalam bentuk apa lagi ya? Contohnya ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Dalam keyakinan kelas berubah seperti itu. Kemudian ini jumlahnya sedikit saja kalau keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas, jadi menyesuaikan karena yang membuat anak-anak sendiri dalam satu kelas itu. Ini kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Karena yang membuat anak-anak sendiri pasti mudah diterapkan. Berarti yang kalau keyakinan kelas ada yang melanggar nggak ada konsekuensi ya? Kalau keyakinan kelas, anak-anak nanti akan ingat sendiri. Jadi mereka tidak akan melanggar karena kan yang membuat mereka sendiri. Nah, Ada yang melanggar, misalnya ada yang melanggar. misalkan ada yang melanggar, nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, kita memposisikan sebagai apa? Kontrolnya manajer, itu Bu Ulfa. Ini saling berkaitan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Nanti ada video saya tentang pembuatan keyakinan kelas ini di kelas 4. Boleh dilanjutkan? Nah ini mungkin videonya ya. Pembentukan keyakinan kelas di kelas 4 di SD Negeri Tegal Wetan. Ini bersama saya anak-anak. Yang pertama yaitu penyampaian konsep. Saya menjelaskan ini kita akan membuat keyakinan kelas ini.
dilarang, tidak boleh, jangan ditulis atau jangan Sangat berbeda bisa dicanangkan di situ sesuai apa yang kesederhana kesepakatan yang akan kita buat. Contohnya dalam satu kelas ini kita harus saling apa? Saling menghargai atau saling menghormati. Ya, misalkan kalau misalkan kalimatnya jangan bertepat, boleh atau tidak? Jangan bertepat kita bukan jadi saling menghormati. Jadi jangan mengandung yang ada di kanan tidak boleh atau dilarang. Itu kalimat jadi dia harus berubah kalimat positif. Contoh lain apa? Misalkan berhiburan. Berarti kita tidak boleh mencontek ya, jangan mencontek, dirubah kalimatnya. Kalimatnya boleh, kalimatnya dilarang mencontek, tapi kalimatnya dirubah. Yang lebih bagus adalah tidak apa? Yang dilarang ya, berubah jadi apa? Jujur, mengerjakan dengan jujur. Kalau jujur, berarti kan kita betul. Seperti itu ya. Nanti silakan ditulis satu kalimat saja. Masing-masing anak menulis satu kalimat yang nanti akan menjadi apa? Keyakinan lah. Kalau nanti anak-anak ini ada yang Ini sama, Bu, kalau ada yang sama pilih sama-sama. kita pilih salah satu. Jadi nggak sejumlah mereka semua. Nanti saya yang seleksi. dari semua ini sedangkan dari seleksi dulu ya. Ya. Ini proses mereka menulis lagi-lagi yang ringannya. Nanti setelah ini terus kemudian ditempel. Jadi yang kalian tulis ini adalah semua hal-hal yang harus kita pahami bersama, harus kita lakukan dalam segala hal. Jadi kalau kalian masuk kelas ini, kalian harus ingat nilai-nilai kesepakatan yang menjadi keyakinan Jadi anak ingat sendiri karena yang buat kan mereka. jaga satu depan ya. Kertasnya, lemnya dibuka dulu. Kalau sudah lebihnya nanti catat satu-satu mulai dari Nabila sampai tadi nanti Anissa. Paham? Yang satu yang dulu. Ya, proses perencanaan keyakinan kelas. Sampai sini nanti proses saya seleksi. Semuanya sudah dijaga ya, Pak. Membaca satu-satu. Kalau ada yang sama, kita pilih salah satu saja ya. Ya. Ya, yang pilih. Jadi tinggal kita yang sama. Tinggal sendiri tadi nanti tinggal 6. Kan tadi juga disampaikan kalau keyakinan kelas itu jumlahnya yang sedikit. Ini jumlahnya sama. Bisa dicepatkan saja yang setelah seleksi. Ini yang menjadi Ambil keyakinan kelas kita. Ada datang. baca kelas, kemudian baca tepat waktu, kedisiplinan, dan segala hal. yang sebelah sini saya meminta anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas. Ini menandakan kalau mereka setuju dengan apa yang sudah mereka buat bersama. Yang sudah tadi dia
kelasnya ada 6, hampir mirip-mirip sama anak mingguannya. Saya anak-anak. Anak-anak senang membuat keyakinan kelas ini. Sangat penting. Nah itu berarti pembuatan keyakinan kelasnya saya laksanakan tanggal 9 Januari. Anak-anak sangat antusias dan sangat senang sekali membuat keyakinan kelas. Ini saya juga menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah saya. Nah itu tadi proses pembuatan keyakinan kelas ya. Saya lanjutkan deh Bapak Ibu. Ini konsep disiplin tentang pendekatan restitusi. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu ya pengertian restitusi. Jadi anak-anak kembali ke kelompok mereka, karakternya lebih kuat. Jadi anak-anak dapat memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus kemudian memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Lanjut. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas selama 10 menit kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Guru ini marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Gurunya tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, anak-anak itu sendiri, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini ya restitusi bedanya dengan konsekuensi dan hukuman. Lanjut. Nah ini ada segitiga restitusi. Restitusi ini membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan guru yang menentukan atau memutuskan. Ketika ini berhasil, ini akan memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ini murid merasa lebih berharga dan lebih percaya diri. Tahapan segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menyadarkan anak bahwa berbuat salah itu wajar, biasa saja, tidak apa-apa. Orang kita itu manusia, jadi tidak masalah kalau kita berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah berbuat salah. Kita sampaikan seperti itu kepada anak-anak. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari bagaimana solusi dalam masalah itu. Kemudian proses selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nanti kita tanyakan kepada anak, pasti anak itu mempunyai alasan. Kenapa sih kamu melakukan hal ini? Tadi kan, oh nggak
tahapan itu yang penting, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, mengapa melakukan hal itu, dan menanyakan keyakinan bagaimana nilai yang telah kita sepakati. Lanjut. Ini ada tahapan contoh saya melakukan segitiga restitusi ya. Ini tugas demonstrasi kontekstual saya dan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama ini ada anak yang tidak sengaja merobek buku milik temannya. Langkah-langkahnya ada 3 tadi. Di sini yang lebih jelas untuk prosesnya ini ada skenario tentang segitiga restitusi. Iya, menstabilkan identitas. Tidak apa-apa ya, manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa kok sampai merobek. Ternyata bukunya ditarik tapi nggak sengaja merobek. Terus terakhir yaitu menanyakan keyakinan, kesepakatan atau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kita hanya memantik dengan pertanyaan apa yang akan kamu lakukan. Dia jawab sendiri akan mengganti bukunya yang robek seperti itu. Seperti itu ya contohnya segitiga restitusi. Jadi ada 3 yang menjadi tahapan. Lanjut. Bapak Ibu, mungkin beberapa materi yang sudah saya sampaikan kita ambil kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, yang mana kita sebagai guru ini harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang tepat pada saat itu. Guru semestinya mengerti bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang hanya menuntut peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan kita. Begitu Bapak Ibu, sudah cukup diseminasi saya kali ini, nggak terasa ya, akhirnya selesai juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Nanti kalau ada tes saya beri tes berarti bisa menjawab semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda semua yang hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya perbuat baik secara sadar maupun tidak sadar. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 4 di SD Negeri Tempel Wetan Kecamatan Mojares. Nah, anak-anak, siapa yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas, tapi ini keyakinan kelas. Berupa apa? Berupa kesepakatan kalian semua yang ada di kelas ini. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini nanti akan kita buat bersama. Jadi nanti masing-masing anak silakan menulis nilai-nilai keyakinan kelas atau kesepakatannya di kertas yang akan dibikin bagi ini. Nah, menulisnya harus berupa kalimat positif, berarti tidak boleh yang mengandung kalimat negatif, ya, harus kalimat positif. Kalimat atau kata jangan, dilarang, tidak boleh itu jangan ditulis atau jangan digunakan. Nah, contohnya bagaimana kesepakatan yang akan kita buat? Contohnya dalam satu kelas ini kita harus saling apa? Saling menghargai atau saling menghormati. Ya, misalkan kalimatnya jangan bertengkar, boleh apa tidak? Jangan bertengkar kita rubah jadi saling menghormati. Jadi jangan mengandung yang ada jangan, tidak boleh atau dilarang. Itu kalimatnya. Jadi dia harus berupa kalimat positif. Contoh lain apa? Misalkan kejujuran. Berarti kita tidak boleh mencontek, ya dong. Jangan mencontek, dirubah kalimatnya. Peraturannya boleh, kesepakatannya dilarang mencontek, tapi kalimatnya dirubah. Yang lebih bagus adalah jangan dilarang ya, berubah jadi apa? Jujur, mengerjakan tugas dengan jujur. Kalau jujur berarti kan tidak berbohong. Seperti itu ya. Nanti silakan ditulis satu kalimat saja. Masing-masing anak menulis satu kalimat yang nanti akan menjadi apa? Keyakinan kelas. Kalau nanti anak-anak ini ada yang sama, nanti kita pilih salah satu sampai ketemu kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Tapi anak-anak, semangat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, langsung dibikin lagi. Anak-anak sudah ditulis semua di kertas masing-masing? Nanti berarti yang kalian tulis ini adalah semua hal-hal yang harus kita taati bersama, harus kita lakukan dalam segala hal. Jadi kalau kalian masuk ke kelas ini, kalian harus ingat nilai-nilai kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti silahkan ditempel satu persatu ke depan ya. Kertasnya, lemnya dibuka dulu, isolasi dapetingnya nanti ditempel satu-satu mulai dari Nabila sampai terakhir nanti Anissa. Paham? Silahkan ditempel satu-satu.
absen kelas, kemudian datang tepat waktu, kedisiplinan dalam segala hal, mengerjakan tugas dengan jujur, menghormati guru dan teman, dan yang terakhir adalah menjaga kerapian seragam. Ada berapa keyakinan kelas kita? 6 hal ini harus kalian ingat dan harus kalian laksanakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian nanti silahkan maju satu persatu untuk menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Artinya kalian setuju dengan apa yang sudah kalian sepakati bersama ini. Mengerti anak-anak? Silahkan nanti maju satu-satu ya, menulis nama dan tanda tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirana, kelas 4 SD Negeri Tambah Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 4 SD Negeri Tambah Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriko, kelas 4 sekolah di SD Negeri Tambah Wetan.